Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak pengawas atau tim kerja baru SD Negeri 1 Puringsari. Sebelum kegiatan observasi ini dilanjutkan, alangkah baiknya yang perkenalkan diri dulu. Warga sekolah kami, guru-guru dan pegawai yang ada di SD Negeri 1 Puringsari. Mohon maaf agak ngelag di tampilannya di layar. Yang pertama, Bapak jadi yang perkenalkan diri saya mungkin tidak kenal. Nama saya Weno Piarte. Kemudian saya belum 1 tahun bertugas di sini. Kemudian saya perkenalkan yang pertama dari pojok di sana. Ini kadek resmi ini mungkin Pak Kadek juga sudah kenal. Beliaunya guru kelas 5. Kemudian yang sebelahnya Beliau Ayu Ratna Asih, guru kelas 6. Yang di sebelahnya lagi Di Gusti Ayoke, beliaunya sebagai guru kelas 1. Pindah ke selatan, yang paling timur, Ibu Niwayan Deden, beliaunya bersamaan pindah dengan saya pada 21 Maret 2024. Beliaunya sebagai wali kelas 2 atau guru kelas 2. Yang sebelahnya lagi, guru kelas 3 sekaligus megang bahasa Inggris, tenaga relawan kami yang sangat luar biasa membantu kami di SD Negeri 1 Puringsari. Kemudian yang sebelahnya lagi Bapak Inga Rinten, guru pendidikan agama Hindu dan Budi Pekerti yang sekaligus saudaranya mengambil pendidikan agama Hindu dan Budi Pekerti di SD 3 Puringsari. Di sana beliaunya mengambil jam lagi 2 kelas. Nah, yang sebelahnya lagi tenaga baru kami namanya Agus Eka Yana Putra. Beliaunya basicnya guru pendidikan agama Hindu dan Budi Pekerti, namun di sini kami tugaskan juga sebagai wali kelas 4. Sehingga wali kelas 4 dipegang oleh Pak Agus juga guru agama harus di 2 kelas. Ya, demikian perkenalan singkat dari kami Pak Dede. Mohon izin kami lanjutkan Pak Dede. Udah muncul ya? Sambil menunggu layar tampilan di layar muncul, di sini saya akan mempresentasikan observasi kinerja Kepala SD Negeri 1 Puringsari tahun 2025 dengan judul yang kami ambil di sini adalah keterlibatan warga sekolah dalam refleksi dan adaptasi kurikulum. Jadi kami ulangi, judul yang kami ambil di sini adalah keterlibatan warga sekolah dalam refleksi dan adaptasi kurikulum. Ini ada gangguan sedikit dari tadi. Tidak dulu, sambil nunggu yang ucapkan untuk mengawali kegiatan ini, mari kita intinya bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Ibu Sang Wasit, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat-sehat selalu. Om Swastiastu. Mohon maaf kurang maksimal adanya kalau Bapak Ibu nggak bisa lihat di layarnya. Aplikasi itu. Nah, memang gininya apa dari tadi Niki? Maksudnya Niki HDMI-nya tadi mau dia. Sebelum mengawali seperti biasa mari kita melakukan SBK. Jadi sekali lagi pesan Pak Gede, pesan yang juga kepada Bapak Ibu, mari kita laksanakan kegiatan ini dengan santai seperti ini, santai, menyenangkan dan sebagainya. Pak Agus tadi sudah motong ya. Sebelumnya dia bagikan kertas kepada Bapak Ibu masing-masing. Sudah.
Nah, aturan mainnya, coba diperhatikan aturan mainnya. Tuliskan fakta tentang diri Anda. Jadi tuliskan fakta tentang diri Bapak Ibu masing-masing pada selembar kertas yang jujurnya, yang jujur. Kemudian kalau faktanya yang Bapak Ibu tulis makin banyak, makin terperinci, mungkin Bapak Ibu yang lain bisa nanti menjawab dengan cepat. Kemudian guru secara bergiliran membacakan fakta yang telah ditulis. Jadi silakan dulu tulis tentang fakta diri Bapak Ibu masing-masing, kemudian kumpulkan, jangan diisi nama, tanpa nama. Silakan ditulis fakta tentang diri Bapak Ibu. Boleh di faktanya di sekolah, di rumah, biasa boleh. Kemudian nanti dikumpulkan, saya akan tentang diri Bapak Ibu. Nah, tentang diri Bapak Ibu silakan. Saya kasih dunia boleh, misalnya tentang hobi, tentang pekerjaan sampingan di rumah. Kalau misalnya saya mengajar di kelas 2, ini gampang. Selain itu, mungkin yang butuh pemikiran yang lebih mendalam lagi. Bisa dipahami ini? Ada yang belum paham? Ada? Pak Mangku sabun. Tuliskan tentang pribadi diri Pak Mangku. Nah, tuliskan. Nah, itu misalnya saya dapat sebalian. Ini boleh seperti itu ya. Tapi ini kan cukup untuk kita ini, untuk kita guru satu pencari aja bersama Pak Pengawasnya, nggak sampai tersebar. Ya, bisa dipahami ngomong bisa. Silakan ditulis. Saya kasih waktu kurang lebih 3 menit. Nah, 3 menit mulai dari sekarang. Ada yang sudah selesai? Ayo Bu, nggak ditulis. Yang jujur saja, yang jujur. Nggak usah diskusi, langsung aja ditulis tentang diri Bapak Ibu masing-masing. Belum, apanya? Oh, nak karya masalah tentang lama yang sampai selati, tapi kita equality kan? Hah? Oh dia lagi dia. Bagus sudah. Bangun lagi. Sudah. Karena kita bermasalah. Pernah pakai nanya nanti jangan kalau merasa pertanyaan sendiri. Diganti yang diambil. Jujur apa? Karena punya lagi dia. Ada apa? Oke. Nah, terus yang lucu yang nakal terus apa? Ayo Bu, oke. Bu pun. Tapi dan lupa mam. Oh, kenapa? Ayo Bu, semangat sebanyak-banyaknya. Dia ampun. Banyak punya bawi. Sudah, terima kasih. Nah sekarang akan yang dikirim untuk mengambil, kalau miliknya sendiri diganti. Ya, sepakat nih. Dimulai dari mana ya? Silakan disepakati. Yang ambil, tuh yang ambil nih. Silakan diambil salah satunya. Ayo. Nanti dibacakan. Oh, Bu dia.
Ampun dibaca coba, jangan dibaca. Kita bacakan dulu faktanya iki gendut, pendek, ketiga pekerjaan tambahan. Langsung dibayar. Ya, yang pesan yang itu Kerjaan lupa. tambahan, mengurus kebun dan ini keuangan. Yang kira-kira. Siapa kira-kira ya Pak? Apa kira-kira? Siapa kira-kira? Ayu. Benar, Hampir mirip soalnya. benar. Bukan. Belum. Oh iya, Bu Jero mengurus keuangan bos. Benar ya, betul ya. Yang kita Pertama Ini tepuk tangan, karena walaupun ada kesalahan yang pertama, tapi yang kedua udah oke. Nah, jadi gendut pendek, tapi kalau dibilang jero gendut enggak. Tapi merasa dirinya Fisik gendut. itu pendek itu. Pendek enggak ya, tapi merasa dirinya. Oh gitu. Oh ya, karena keluarga beliaunya tinggi semua. Pekerjaan, nah ini yang pertanyaan mungkin yang keluar atau pernyataan yang menjadi kunci. Mengurus kebun dan keuangan ya. Kebun ini di rumah segala ya, di ngurus kebun juga keuangan, di rumah juga di sekolah. Oke, terima kasih. Lanjut. Saya ini gampang ini. Bekerja sebagai petani sayur. Pak Mampun yang ini. Ya. Aku tuh lagi itu bagian. Ada bang. Bahagia. Oke, kemenangan kembali. Terima kasih. Walaupun dunia pendek, tetapi jawabannya masih benar. Pakai dulu ya. Ya, itu bukan bang. Di Blok Selatan. Iya. Ungkap bangnya berarti. Terima kasih. Dia akan membacakan opini dari salah seorang guru ya. Kami selalu berpikiran apabila pekerjaan belum selesai, kami kerjakan dengan maksimal. Yang itu kira-kira. Udah dan kayaknya ya. Oh iya. Kalau saya nggak bisa menebak dari ini ya, tapi kayaknya dari tulisan bisa. Maaf ya. Oke. Oke, terima kasih. Oke, tepuk tangan Bapak Ibu. Oke, walaupun Tapi kalau tulisan seperti itu mungkin kita tanya, tetapi luar biasa dari segi tulisannya kita dia dapat ditebak ibunya. Masih berapa orang ya? 4 orang, ini 3 ya, ada yang gini ya? Bisa ya kesini bang. Mbak, yang tidak bisa menebak tidak dapat. Satu kan baru 2 ya, baru 3 ya. Bisa. Saya dapat itu. Kalau nggak tulis sendiri jangan. Enggak. Dah, Bagus ya? Enggak, nah jadi. Aduh. ketawa dah belum nyampe Agus ini. Jadi ini tadi saya bahasakannya. Jadi ini banyak ada yang pertama fleksibel, suka berkomunikasi, tiga cepat tapi tidak cepat ceroboh, Artinya. kemudian cepat marah. Coba ketawa. Kalau cepat marah kita pasti sudah tahu dari cepat marahnya, cepat baik juga, cepat mengkondisikan masalah, ini pasti Bu Ratna. Ya, saya juga. Gimana belum benar ya? Belum. Oke, itu jujur. Ayo lanjut makan. Terima kasih. Ini dia akan bacakan sesuai dengan karakter dirinya, yaitu saya selalu berpikiran kalau pekerjaan yang saya kerjakan belum selesai, ini pasti dan mutlak Pak Bu Julia. Nah, sudah. Oh sama juga. Oh sama. Oh sama. Oh sama Mas Jok. Ini pastikan di Julia betul kan? Ya. Terima kasih. Ya, lanjut dulu. Ayo. Nah, nggak bisa. Oke, yang ini yang pertama, saya orangnya pendiam,
saya menyukai tantangan, saya suka hal yang menarik. Kayak tahu orangnya. Dia adalah Pak Agus. Benar apa ya? Pak Agus. Oke. Kalau cewek-ceweknya selalu. Jangan Badari. Komunikasi. Sikap saya sudah menambahkan suka memetik bunga, sering menasehati siswa, ingin jadi orang disiplin. Usai. Ya, pastinya ada, karena sisanya masih Oke. Oke, luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu. Jadi S3 Camp ini selain kita menurunkan suasana ketegangan, juga kita selaku warga atau keluarga kecil SD Negeri 1 Prinsari, supaya paling enggak kita tahu karakter atau kepribadian teman-teman rekan-rekan kerja. Jadi walaupun tidak ada sikap, dari tulisan aja Bapak Ibu sudah tahu, berarti kita kekeluargaannya memang sangat bagus di sini. Nah, mudah-mudahan selanjutnya lebih baik lagi. Mohon izin Pak Dik, lanjutkan langsung nih. Nah, seperti biasa sebelum kita lanjutkan, kita sepakati pertemuan kali ini Bapak Ibu. Yang pertama, ya tepat waktu adalah Pak pengawasnya datang ke sini. Beliau maunya jam 11, itu sebelum jam 11 sudah datang. Belum saya telepon sudah datang duluan. Seperti itu. Terima kasih Pak Anies Beradir. Kemudian yang kedua, apa maknanya ini? Atau fokus. Ya, fokus. Yang ketiga, Bergembira. iya, bergembira atau menyenangkan. Jadi pada waktu fokus dan menyenangkan. Jadi pulang tegangannya santai matang. Untuk memefisiensi waktu dan langsung matang ke tujuan kegiatan. Nah, adapun tujuan kegiatan kali ini Bapak Ibu, yang pertama mengajak warga sekolah untuk terlibat langsung dalam refleksi pelaksanaan kurikulum selama presentasi. Itu tujuan yang pertama. Kemudian yang kedua, melakukan adaptasi atau pembaharuan kurikulum berdasarkan hasil diskusi dan masukan saat presentasi. Nah, sebelum lanjut, perlu yang sampaikan Bapak Ibu, juga kepada Bapak pengawas. Nah, kenapa yang ambil di sini refleksi dan adaptasi kurikulum itu berdasarkan data. Jadi ketika yang lihat rapor pendidikan 2024 SD 1 Prinsari ini, di bagian kualitas pembelajaran mengalami penurunan. Nah, kemudian yang menjadi prioritas di PMM adalah ada beberapa poin di sana. Yang pertama ada kesepakatan kelas, sudah di tahun ajaran yang lalu kami terapkan itu. Kemudian yang berikutnya ada keteraturan suasana kelas, dalam hal ini adalah adaptasi dan refleksi kurikulum. Jadi Pak Gede ini yang ambil, karena mungkin dalam refleksi dan adaptasi kurikulum nanti kami bersama guru-guru di sini ada semacam kesepakatan untuk perbaikan, walaupun tidak banyak tetapi fokus dulu. Apakah mungkin di penerapan proyeknya seperti itu, mungkin di P5 atau bagaimana, atau mungkin bisa di media, karena selama ini penggunaan media, walaupun sudah ada beberapa guru menggunakan media digital, tapi perlu dimaksimalkan lagi, sehingga keterampilan abad 21 ini paling tidak di SD Negeri 1 Prinsari bisa semakin meningkat. Itu yang kedua, mungkin jalan keluarnya. Kemudian yang ketiga mungkin terkait dengan asesmen. Kalau asesmen, karena di sini kita masih menggunakan asesmen secara manual, perlu juga kami diskusikan untuk penggunaan asesmen digitalisasi, mungkin semacam Google Form. Tapi walaupun ada sudah yang menerapkan, mohon diikuti oleh yang lainnya ini menggunakan Google Form. Jadi lebih gampang. Selain lebih gampang, dokumentasinya lebih permanen. Tinggal klik linknya, kita udah ketemu, oh ini jawaban siswa. Arsipnya, dokumentasinya dapat lebih permanen ketimbang manual mengumpulkan hasil pekerjaan siswa. Nah,
itu tujuannya yang pertama. Kemudian yang kedua, proses interaktif selama kegiatan. Nah ini yang harapkan Pak Ibu. Jadi yang pertama diskusi langsung dengan guru terkait refleksi kurikulum. Yang kedua, sesi tanya jawab untuk menggali masukan terkait pelaksanaan kurikulum. Yang ketiga, pengisian survei dengan Google Form. Jadi khusus untuk poin 3 Pak Ade, karena di sini jaringan di sini agak kurang bagus, mungkin hasilnya jangan bisa tampilkan sekarang, tapi tetap guru-guru kami akan mengerjakan surveinya sekarang di gawai atau di gadgetnya masing-masing. Nanti mungkin setelah kegiatan ini saya akan lihat bagaimana sih hasil survei tentang kurikulum yang kami terapkan selama ini di SD Negeri 1 Perenjana. Jangan lupa Bapak Ibu, jangan lupa langsung ke yang pertama, diskusi langsung dengan guru terkait refleksi kurikulum. Nah, coba Bapak Ibu perhatikan. Yang pertama, apa tantangan yang Anda hadapi, yang Bapak Ibu hadapi dalam menerapkan kurikulum? Jadi tantangan dalam menerapkan kurikulum Merdeka yang Bapak Ibu laksanakan selama ini di kelas seperti apa? Jadi sampaikan saja apa adanya, apa adanya. Pasti ada tantangannya. Ada tantangan apa Ibu? Pasti. Apa saja mungkin tantangannya bisa disampaikan nih. Kalau misalnya kalau di setiap kurikulum, coba Bapak Ibu ingat kembali dengan ketersediaan waktu. Permasalahan masalah sekali, karena walaupun di kurikulum 2013, kurikulum KPSP, kurikulum 2004 atau KBK, selalu itu yang menjadi masalah utama di waktu. Karena apalagi kita sebagai orang Bali banyak libur kan, sulit sekali ya bagaimana menghabiskan. Kalau sekarang PP-nya itu harus habis dalam 1 tahun, sedangkan hari PP itu sedikit. Kalau kita ngejar PP, nanti siswa nggak paham itu. Apalagi kemampuan siswa kita itu memang sangat beragam. Jadi tantangan yang pertama mungkin di masalah waktu. Pasti masalah waktu. Ada tidak permasalahan yang lain ketika menerapkan kurikulum Merdeka di sekolah kita ini, yang fokus di sekolah kita terkait dengan P5 bagaimana? Kan masih mengalami ya, walaupun belum maksimal masih mengalami kendala atau hambatan, terutama di membuat modulnya kan, buat modul dan sebagainya. Karena kira-kira masalah lain lagi selain waktu, kemudian pembuatan modul, ada nggak yang lain kira-kira? Coba dipikirkan dulu. Ada nggak? Selain yang pertama misalnya, yang fokus ke kurikulum Merdeka. Untuk bukunya juga sering ganti-ganti. Bukunya. Ya, kemudian ya, Oh, iya. kayak kemarin buku kita beli buku matematika ternyata beda sekali dengan buku cemerlang yang di Ya. ya, TP-nya berbeda. Sarana berbeda. Sarananya, jadi ada pembaharuan CP kan itu ya, ada pembaharuan CP itu tidak memerlukan waktu sedikit Bapak Ibu untuk melakukan perubahan itu signifikan, karena CP kalau misalnya TP itu masih bisa
kita lakukan sedikit demi sedikit. Kalau JP itu kan utama, yang JP capaian pembelajaran dibagi satu fase ya. Oke. Jadi simpulan yang pertama, pertanyaan yang pertama itu kita di masalah waktu, masalah mungkin modul, menyusun modul ajar, kemudian yang ketiga masalah sarana. Tadi itu kita sepakati dulu tiganya ya, kita sepakati. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana kurikulum ini mendukung kebutuhan belajar siswa? Jadi kurikulum Merdeka ini adalah kurikulum yang mendukung kebutuhan belajar siswa dalam hal apa? Nah, sekarang kembali ya. Kalau untuk kebutuhan belajar siswa itu lebih menekankan dalam kehidupan bermasyarakat seperti itu. Oh, iya. Iya. Dalam kehidupan sehari-hari berarti ya, Iya. kehidupan sehari-hari siswa. Dan Oke. hubungannya dengan hubungan belajar. Berarti holistik ya, holistik. Ya, holistik dan kontekstual. Jadi apakah kurikulum Merdeka ini mendukung kebutuhan belajar siswa? Iya. Cuman apa? Cuman kembali lagi ke yang tadi, ya masalah waktu. Ke masalah waktu kita untuk membuat misalnya P5, sangat jelas kita buat modul dulu. Sebelum kita buat modul, bagaikan kita mengajar tidak ada RPP, tidak ada semacam panduan, tidak ada semacam panduan. Jadi modul kita buat bersama, mestinya bersama murid seperti itu, sehingga hal nanti yang dilakukan udah ada panduannya. Jadi untuk mendukung kebutuhan belajar siswa, jadi masing-masing siswa itu harus terpenuhi kebutuhan belajarnya. Dia yakin di kelas Bapak Ibu masing-masing itu siswa akan punya kemampuan yang beragam, pasti. Tidak semua murid, tidak semua peserta didik memiliki kemampuan yang sama. Bagaimana cara memenuhinya? Dengan pembelajaran ya berdiferensiasi. Sudahkah maksimal melaksanakan itu? Belum. Ya, karena kurikulum Merdeka untuk mendukung kebutuhan belajar siswa mestinya itu pembelajaran berdiferensiasi. Langkah-langkahnya banyak. Mulai dari membuat asesmen awal. Dari asesmen awal itu kita katakan siapa murid yang, kalau dari misalnya dari segi minat, murid A hobinya apa, tadi kita buatkan media. Murid B senang ini, kita buatkan media. Sulit nggak? Sulit, apalagi kita sebagai orang Bali, kegiatan adatnya sangat banyak. Makanya mungkin Pak Denya pun selama WR 3 kali dia ditelepon sama Ragana, dia orang Jumat yang harus sekolah yang karena kegiatan adat. Kita harus jujur seperti itu. Oke, jadi bagaimana ya dengan cara mengatur atau memanajemen waktu dengan baik? Itu sulit sekali. Kalau tidak yang namanya orang Bali sangat sulitnya. Nah itu, jadi poin penting yang kedua, bagaimana mendukung kebutuhan belajar siswa dengan pembelajaran berdiferensiasi. Itu pembelajaran yang mengakomodir atau mengakomodasi semua kebutuhan belajar peserta didik. Ya ampun, secara teori kan orang-orang di sana duduk manis di mejanya kan gampang, mau berdiferensiasi ini cepat udah di sekolah. Bagaimana? Karena apalagi kita selaku guru SD belum sebagai bendahara pos, belum sebagai aset, belum sebagai pembina ekstra. Tadi aja dari pagi
banyak sekali kegiatan. Hampir mengeluh, banyak sekali kok kegiatannya ya, kalau ini ya, kalau itu gitu, ini loh. Itu guru SD, kayak aja model enggak, sudah. Apalagi yang ibu-ibu misalnya di rumah belum diganggu sama anak-anak, minta ini, minta itu, luar biasa orang. Tapi di sini saya sangat salut dengan guru saya di sini, luar biasa Pak BG. Jadi mungkin kalau masuknya saya paling terakhir, karena rajin sekali di sini. Luar biasa yang sampaikan mantan, karena yang terbuka mantan dengan guru ampul jauh yang paling sejauhnya ini. Jadi luar biasa, mohon jangan didiru saya hal seperti itu, tapi luar biasa sekali bisa mengatur dengan baik. Jadi untuk yang pertama, yang kembali kita fokus ke masalah waktu, kemudian ke masalah sarana dan masalah pembuatan modul project, ya modul project. Kemudian yang kedua kita sepakati fokus ke pembelajaran berdiferensiasi dalam memenuhi kebutuhan belajar siswa atau peserta didik. Kemudian pertanyaan yang ketiga, apa saran untuk meningkatkan penerapan kurikulum di kelas? Nah sekarang Bapak kira-kira ada anak-anak, saya senang dengan anak-anak, dia mohon masukan dari Bapak Ibu nih. Apa sih saran Bapak Ibu untuk meningkatkan penerapan kurikulum di kelas? Sarannya yang terkait dengan yang tadi misalnya, ada saran nggak? Nih, gitu. Yang sedikit ya. Terima kasih atas waktunya. Menurut pengalaman Tiang langsung untuk terutama yang pertama itu untuk ketersediaan waktu, kita sudah selama ini terlalu aja kekurangan waktu gitu. Jadi Tiang siasati ini dalam kelas di saat anak-anak sudah pulang ada bimbingan mandiri melalui WhatsApp grup begitu. Ada yang bimbingan pribadi langsung di WA masing-masing, di inbox langsung Tiang, misalnya pada saat pembelajaran matematika seperti itu yang Tiang jalankan selama ini. Kalau misalnya ada materi yang memang belum sempat kita diskusikan di sekolah, itu Tiang biasanya mengirimkan berupa video pembelajaran mengenai itu, atau hal-hal lain yang memang misalnya dengan PPT itu Tiang share di grup WA seperti itu, cara Tiang menyiasati seperti itu. Oke, terima kasih. Luar biasa, mari kita berikan aplaus Bapak Ibu untuk Bu Jeronya. Nah, jadi Bu selama ini sudah menyiasati permasalahan waktu. Beliaunya menggunakan atau memanfaatkan waktu di luar dalam sekolah lewat WA group yang luar biasa nih. Itu salah satu cara menyiasatinya. Mungkin dikirim dalam bentuk PPT, mungkin video juga nih buatan sendiri, mungkin searching di YouTube seperti itu boleh. Jadi itu untuk menyiasati salah satu permasalahan kita, yaitu kekurangan waktu. Karena tiap tahun ajaran itu yang menjadi momok Bapak Ibu, waktu. Karena sedemikian banyaknya atau padatnya materi dengan waktu yang tersedia yang sangat sedikit, dikurangi lagi dengan kegiatan-kegiatan lain seperti waktu misalnya porja, porseni, bapak bahasa Bali dan sebagainya, waktu semakin terkikis, jadi kita harus semakin maksimal. Jadi silahkan. Jadi saya berikan kebebasan kepada Bapak Ibu bagaimana menyikapinya terkait masalah waktu. Kemudian yang kedua terkait dengan sarana, ada masukan dengan sarana. Seperti kemarin misalnya ada pembaharuan CP, pembaharuan CP terutama di bahasa Bali yang waktu itu kita masih pengawasan Pak Sudarmo, ada pembaharuan. Jadi otomatis di kurikulum juga saya ganti dengan CP yang baru. Kalau diferensiasi gimana? Gimana cara doanya untuk diferensiasi? Mungkin dengan udah ada masukan. Kalau untuk CP-nya itu nanti penerapan Terima kasih atas waktunya. Untuk
buku yang berbeda atau TP yang berbeda dan CP-nya yang berbeda. Saya sinkronkan dulu. Kemudian kebetulan kemarin saya bertanya kepada teman-teman guru kelas 6 untuk pembelajaran untuk PTS yang hari ini apa pembelajaran semester ini nanti dongeng bang, kan kebetulan kita kan sudah ada apa namanya kurikulumnya nih yang mana aja isinya sesuai dengan CP yang sudah diperbarui digunakan dan walaupun bukunya yang di angka matematika berbeda sekali dengan buku yang ada di Cemerlang, terus kita koordinasi dengan sesama guru kelas 6 buku yang mana kita gunakan seperti itu kan. Kebetulan saya juga di asesmen, terus teman-teman bilang sesuaikan dengan CP dan TP-nya, lalu diberikan TP-nya ini, lalu kita cari beberapa materi yang berkaitan dengan TP tersebut seperti itu. Kalau untuk pembelajaran diferensiasi di kelas, saya bilang jarang menggunakan, tapi sering juga menggunakan. Tapi kebanyakan sudah jelas siapa, kan kalau metode itu yang pintar mampunya di mana. Nah, kan kita mungkin dia menggunakan media atau ini. Nah, penerapannya itu yang susah karena kan masing-masing siswa berbeda-beda, keinginannya berbeda, cara belajarnya berbeda. Nah, untuk menerapkannya itu sangat susah karena untuk bahan ajarnya pun berbeda begitu. Jadi saya hanya misalnya pada saat metode itu digunakan, saya hanya mengelompokkan teman-teman yang anak-anak yang merasa kurang mampu di sini, yang mampu dibedakan cuma 3 saja. Jadi nanti kita fokusnya ke yang kurang mampu begitu. Untuk anak-anak yang sudah lumayan mampu kita berikan tugas yang lebih berat, kemudian mampu mereka menyelesaikan seperti itu aja Pak. Kalau yang lebih lebih menantang belum sih. Ya, terima kasih Pak. Oke Pak, silakan report dalam blognya. Ya, luar biasa. Jadi yang pertama yang saya bahas dari terkait dengan pembaharuan CP di Google sudah paling nggak berkoordinasi dengan guru-guru kelas 6 di sekarang kami. Jadi luar biasa. Jadi mana sih CP yang bagus atau yang baru, maksudnya itu disesuaikan dengan pembelajaran yang dilaksanakan di kelas. Kemudian yang kedua terkait dengan diferensiasi, kalau pelaksanaan seperti itu benar kalau menurut saya benar. Jadi siswa dikelompokkan menjadi beberapa kelompok kalau berdasarkan kemampuan anak itu dari asesmen awal. Jadi lebih fokus kepada anak-anak yang kemampuannya mungkin agak kurang, ya. Sehingga yang siswa yang sudah berkategori mampu mungkin sewaktu-waktu kita berikan bimbingan atau bantuan. Kalau siswa minta, kalau lancar bukan membiarkan tapi jarang-jarang dibimbing dalam kelompoknya. Kita fokus ke kelompok siswa yang memiliki kemampuan yang masih kurang. Itu secara teorinya seperti itu. Jadi berbagai macam kita bisa terapkan diferensiasi berdasarkan mungkin gaya belajar, berdasarkan minat dan sebagainya. Itu silakan nanti dieksplor. Jadi untuk lebih memantapkan lagi pembelajaran diferensiasi ini, kemarin kan sudah ada berbagai praktik baik ya di kelompok kita. Nah, mungkin untuk minggu-minggu yang akan datang kita perdalam lagi itu karena terkait dengan refleksi kita, adaptasi kurikulum ini, karena fokus kita ke peningkatan kualitas pembelajaran. Kalau kita ambil disiplin positif, udah semester yang lalu, makanya kita ambil keteraturan susunan kelas, bisa kita terapkan dengan pembelajaran berdiferensiasi, mengelompokkan siswa menjadi beberapa kelompok kecil. Di sanalah orang guru nanti membimbing kelompok kecil. Jadi bukan menjelaskan materi secara umum untuk semua siswa, bukan. Tetapi kita lebih bersifat ke individu, ke kelompok-kelompok tersebut, memberikan pembinaan sesuai dengan kebutuhannya. Oke. Jadi rasanya
efektif juga karena kita nggak perlu ngomong keras-keras cukup di kelompok kecil tersebut. Secara teori seperti itu, karena waktu dia ada sebagai guru kelas dulu belum maksimal, begitu mungkin pembelajaran bagi diferensiasinya baru hanya kalau dia masuknya kuatkan modulnya baru 15 atau 16 kali karena sangat sulit apa ya sulit. Yang paling sulit itu di mana? Di asesmen juga sulit. Di asesmennya juga sulit. Dari persiapan, dari kegiatan atau pelaksanaan sampai asesmen, sampai tindak lanjut. Oke. Yang jelas kita berusaha. Yang paling tahu situasi dan kondisinya adalah bapak ibu guru kelasnya masing-masing. Silakan. Oh ini masuk kelompok A, ini masuk kelompok B, kelompok C, kelompok D dan sebagainya. Nih, bisa dipahami ya? Yang lanjutnya, nah itu poin pentingnya. Nah sekarang saya lanjutkan dengan tanya jawab terkait pelaksanaan kurikulum. Dijawab aja dengan apa adanya Bapak Ibu. Bagaimana pengalaman Anda dalam menerapkan kurikulum di kelas? Pengalamannya seperti apa? Apa mengalami kendala? Apa bagaimana? Apa lancar saja? Nah, siapa yang mau memberikan rapat lebih ini? Silakan. Apa kendalanya? Ya, terima kasih atas waktunya. Yang selaku wali kelas 1 ya, terus terang ini untuk menerapkan membacanya itu sangat anak-anak yang umumnya sih ya berapa persen yang belum bisa membaca, ternyata masih ada juga yang belum bisa gitu. Nggak salah ya, lagi dari 19 anak barang lagi 4 atau 5 orang lah belum bisa membaca. Jadi bagaimana caranya ya menerapkan membaca itu supaya anak-anak cepat bisa membaca. Nggih Pak, sekian, terima kasih. Terima kasih Bu Gusti. Jadi permasalahan atau kendala di kelas 1 seperti itu Bapak Ibu, seperti yang Bapak Ibu simak tadi, bahwa ada 4 sampai 5 orang siswa kelas 1 belum lancar membaca. Nah mungkin Bapak Ibu yang lain punya pendapat satu bicara lagi, silakan. Mungkin ada yang berpendapat, silakan kita diskusi Bapak Ibu, diskusi. Selatan, mana selatan? Nampak mampu? Oh iya, coba ini. Terima kasih atas waktunya yang diberikan pada kami. Masalah kendala di dalam kelas setelah yang terapkan kurikulum merdeka, kami sebagai guru agama Pak, mungkin banyak kendala yang kita temukan, terutama anak kelas 1, 2, dan 3 Pak. Ini terkait tentang materi tentang agama itu cukup padat Pak, terutama yaitu tentang seperti contoh pokoknya itu tentang mantra. Kelas 1 itu kan mantra, tentang itu doa. Jelas kaitannya dengan doa itu jelas anak kelas 1 itu minimal yang sudah mampu untuk membaca tulis. Padahal kelas 1 yang seperti apa yang disampaikan sama Bisa Yoko tadi itu membacanya belum begitu lancar gitu Pak. Di samping itu juga kaitannya di kelas 2 itu tentang sarana. Sarana itu sudah jelas sampai dengan makna Pak. Makna di dalam pembuatan jana. Ada kaitannya dengan Dewa Trimurti di sana. Padahal benaran bagi siswa kelas 2 itu belum mampu untuk menelaah sesuai dengan materi yang disampaikan kelas 1. Itu mungkin Pak kendala-kendala yang dapat yang sampaikan tentang kurikulum mereka terkait tentang materi agama. Terima kasih atas waktunya Pak. Oke, terima kasih Pak Mangku.
Jadi demikian adanya Bapak Ibu. Jadi materi agama kalau menurut Pak Mahfud sendiri terlalu dalam, terlalu tinggi untuk kelas 1, kelas 2 dan sebagainya. Memang banyak kalangan guru agama yang kadang-kadang diskusi seperti itu. Kalau di kelas 1 tentang mantra yang akan mengucapkan membaca saja melalui kesulitan, melalui kesulitan. Jadi gimana cara keluarnya Pak Ibu? Gimana? Ada pendapat? Jika silakan. Kalau untuk kelas 1 mungkin ya dari orang tuanya dia harusnya yang lebih lebih banyak untuk melatih. Makanya kemarin waktu dipanggil orang tuanya sama Bu Oke agar orang tuanya ikut berpartisipasi di rumah, karena di sekolah kan sudah tahu hanya sebatas dari jam 8, kalau jam 8 sampai jam 11. Terus untuk agama misalnya yang dibilang sama Pak Mangku, kebetulan kan kita tim asesmennya guru-guru yang membuat. Nah, kita akali nih ke Ken dia bang ada guru nih ke soal Kenten. Dan mantra-mantra musuh nah itu tapi musuh Pak Mangku. Belum tiang. Kelas 1 sih. Kelas 1 aku mantra banyak. Nah itu mungkin untuk tim asesmennya mungkin harus dirapatkan agar tidak terlalu jauh itu Kenten untuk materi yang akan diberikan untuk soal-soalnya gitu. Kalau yang seperti ini di tim asesmen kayak kemarin kan matematika, tidak guru nih pengem ngarin soalnya kan, kebetulan kamu punang untuk kewa-kewa nggak soal, muridnya masih pedalam, gurunya masih bisa jawab tuh kayak nanti tim soalnya, makanya mungkin ya 70%, 50% kewa, 50% aluh gitu. Dan ini muridnya tapi yang ngaluh hampang muridnya bisa nyawab kan dan faktor stres gitu. Yang itu sih cara yang mengakali waktu kemarin. Nih, terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi tracknya seperti itu, terutama di asesmennya. Nah, perlu disampaikan Bapak Ibu. Jadi permasalahan CP agama itu kita nggak bisa menyalahkan siapa-siapa nih. Kalau misalnya kita menyalahkan tim asesmen karena CP-nya seperti itu, TP-nya seperti itu, tuntutan kurikulumnya seperti itu. Jadi seperti itu. Kalau dikeluarkan seperti itu, guru agamanya yang mengeluh karena materi itu untuk di kelas 1 dan kelas 2 itu pasti sulit untuk menjawab soal-soal seperti itu karena literasinya itu masih tahap awal apalagi untuk mengucapkan mantra, misalnya lagi tempat-tempat bersejarah di luar Bali, jangankan kelas 1, kita aja mungkin kadang-kadang lupa, kadang-kadang ingat tempat-tempat bersejarah yang ada di materi kelas 1. Jadi silakan nanti guru agama berkoordinasi dengan tim asesmen karena mestinya ini yang keliru mungkin di pusat di pembuatan CP-nya kok terlalu dalam. Misalnya kalau menurut hemat saya mungkin cukup di di keterampilannya saja, mungkin perbuatan ini termasuk perbuatan yang kurang baik. Dan misalnya seperti itu baru sesuai dengan kepribadian dan kemampuan anak kelas 1. Oke, silakan didiskusikan nanti Pak Mahfud ya dengan guru-guru agama yang lain karena masalah ini udah dari dulu Pak Mahfud, dari dulu karena di guru-guru agama itu banyak sekali permasalahan terkait dengan inilah dengan itulah. Jangan sampai kita bertanya tentang soal yang agak sulit dengan pemahaman siswa, tapi ujung-ujungnya berbakat dengan sampai seperti itu. Kita selesaikan saja secara terbuka. Bapak Ibu Yang lanjutkan mungkin terlalu lama.
Pertanyaan yang kedua, apa saja kendala yang sering muncul dalam implementasi kurikulum? Hampir sama dengan yang tadi Bapak Ibu. Kendalanya waktu. Udah biasa itu waktu. Saya waktu penyusunan modul. Karena kalau kita menyusun modul ajar yang sedemikian banyaknya mapel, nanti anak-anak tidak ada yang ngurus di rumah. Sebulan dari sekolah Pak Ibu kalau buat modul sendiri misalnya, apalagi mbak ATM dari PNM dulu tidak selesai Bapak, karena banyak sekali terlalu padat. Jadi silakan akali, bisa disesuaikan dengan ada yang di PNM, yang perlu kita ATM silakan. Tapi kalau saya boleh, saya sarankan jangan copy paste dari sekolah lain, tinggal ganti SD-nya aja dengan SD 1 per 1. Tapi saya kira tidak ada seperti itu di sini, tidak ada. Silakan dieksplor, disesuaikan dengan kondisi sekolah kita. Tapi kalau kepepet mau lagi, misalnya ada permintaan dari BGP waktu ini misalnya modul B5 kan seperti itu. Padahal di bulan itu belum efektif pembelajarannya, sehingga mungkin yang tahun lalu kita upload seperti itu. Jadi kendalanya sudah bisa disampaikan tadi Bapak Ibu. Yang lanjutkan, bagaimana peran kepala sekolah dalam mendukung penerapan kurikulum yang lebih efektif? Maksudnya di sini penerapan kurikulum itu apa peran saya? Bisa perannya Pak Mopi ya kurikulum saya ada peran saya, sampaikan aja. Ada nggak dalam kurikulum? Kurikulum itu menyangkut gini Bapak Ibu, menyangkut bukan hanya tetapi yang ada di kurikulum. Misalnya tentang misal bukan penyusunan aja, tetapi kontennya, isinya, misalnya tentang di kurikulum itu ada nggak visi-misi? Ada visi, ada misi, ada ya. Ada kegiatan-kegiatan pembelajaran seperti itu, penyusunan CP. Tapi kalau di kompor kita belum pernah kita tentang P5 belum ya. Mungkin di minggu-minggu depan kalau ada waktu kita itu diferensiasi dulu. Silakan kalau Bapak Ibu ada yang mau jadi narasumber, silakan. Saya berikan ruang untuk Bapak Ibu jadi narasumber di kompor kita. Kemudian yang selanjutnya tentang P5. Jadi yang terkait dengan proyek. Jadi karena kita kurang waktu, kita akali dengan proyek. Saya lanjutkan Pak Ibu. Apakah ada strategi atau metode yang menurut Anda perlu diperbaharui dalam kurikulum? Strategi. Selama ini strategi yang digunakan Bapak Ibu macam-macam kan, ada proyek, ada nggak? Ada proyek, kemudian di bidang media misalnya. Di media bagaimana kita mengakali Bapak Ibu supaya kualitas pembelajaran kita lebih meningkat lagi, supaya siswa lebih antusias lagi. Gimana sih Bapak Ibu mau mengakali media itu? Ada yang bisa berpendapat nggak? Media pembelajaran, media. Selama ini Bapak Ibu sudah lihat banyak sudah menggunakan media, media digital. Ada yang pakai proyektor, ada yang pakai itu. Ada. Jadi itu salah satu mengakali Bapak Ibu, karena di era ini mungkin siswa terlalu jenuh dengan kalau kita menjelaskan dari jam 1 sampai jam 3 karena udah jenuh. Mungkin kita selain menghemat juga tenaga, energi, kita taruh proyektor,
sesuaikan dengan materi di YouTube, bisa nanti kita tayangkan ke anak-anak. Bisa jadi hal-hal itu membuat mereka tertarik. Jadi seperti itu caranya mengakali Bapak Ibu. Kita buatkan proyek, kita akali dengan medianya, termasuk asesmennya. Kalau misalnya anak-anak udah biasa dengan tes yang kita berikan, dia jawab, kumpulkan, mungkin dengan cara lain boleh nggak bawa HP ke sekolah, boleh. Dia bolehkan selama untuk kegiatan yang baik. Misalnya sehabis ulangan pakai dompet dikumpulkan kembali. Selama Bapak Ibu men-share materi, anak-anak mengeksplor di gawainya masing-masing, silakan. Habis itu usaha pakai HP. Karena walaupun banyak sekolah yang pakai HP, tapi pengawasan kita ini harus ekstra kalau ada anak-anak yang bawa HP. Selain misalnya dijatuhkan, tapi bermain dengan temannya, juga hal-hal yang tidak kita inginkan bersama. Yang terakhir, bagaimana kita bisa melibatkan siswa dan orang tua dalam kurikulum. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Bu karena kita libatkan orang tua. Ya, trilogi pendidikan, sekolah, keluarga, dan masyarakat. Kalau hanya di sekolah saja orang tuanya tanpa perhatian, saya yakin sekali murid itu tidak akan berkembang dengan baik. Jadi trilogi di pusat pendidikan ini harus sinkron di sekolah, kemudian di rumah, dan masyarakat lingkungan sekitarnya itu mendukung. Sangat berpengaruh lingkungan itu sangat. Jangan lupa Bapak Ibu. Nah ini link Google Form-nya nanti silakan diisi Bapak Ibu di HP-nya masing-masing, sudah ada share di grup. Tapi sebenarnya yang lanjutkan dulu materi ini, adaptasi kurikulum. Nah baru saya akan sampaikan apa sih adaptasi kurikulum. Yang pertama, pengertian. Adaptasi kurikulum di sini adalah proses menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan peserta didik, perkembangan zaman, serta hasil refleksi dari pelaksanaan kurikulum sebelumnya. Adaptasi ini bisa mencakup perubahan pada materi pembelajaran, metode pengajaran, asesmen, serta pengembangan sumber daya pendukung. Nah, jadi seperti itu adaptasi, Bapak Ibu. Jadi kita harus selalu menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik, perkembangan zaman, serta hasil refleksi kita hari ini. Kemudian tujuan, memastikan kurikulum tetap relevan, efektif, dan mampu mendukung pencapaian kompetensi peserta didik secara optimal. Jadi terkait dengan tujuan ini, kurikulum itu tetap relevan. Baru setahun yang lalu kita adakan refleksi visi-misi ya Pak Ibu. Jadi visi-misi kita, ya saya kira sudah sesuai dengan karakteristik lingkungan sekitar kita di sini. Sudah sesuai. Nanti di tahun depan kita refleksi lagi. Kalau ada mungkin yang perlu diubah atau direvisi kembali, mari kita diskusikan bersama-sama. Sehingga dari visi-visi itu kita perlu buat program. Programnya nanti kita baru revisi setahun sekali. Kita lanjutkan Bapak Ibu ke model-model adaptasi kurikulum. Yang pertama, menyesuaikan strategi pembelajaran berbasis proyek PBL jika siswa lebih antusias dan terlibat aktif. Jadi untuk mengakali
kekurangan waktu, silakan Bapak Ibu rancang pembelajaran berbasis proyek. Bukan PBL sebenarnya, itu PJBL ya, Project Based Learning. Ya, PJBL. Kalau PBL itu Program Based Learning berbasis masalah, tapi yang benar PJBL. Dua, mengintegrasikan teknologi pembelajaran interaktif. Nah ini, mengintegrasikan teknologi pembelajaran interaktif sesuai dengan kebutuhan abad 21. Jadi 4C-nya ada critical thinking di sana, kemudian ada kreatif, ada kolaboratif, ada komunikatif, ada communication. Jadi saya kira Bapak Ibu di kelas ini sudah mengintegrasikan teknologi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan abad 21. Yang ketiga, menambahkan konten lokal untuk memperkuat pemahaman siswa tentang budaya dan lingkungan sekitar. Saya kira juga sudah. Jadi kita selaku orang Bali itu tidak lepas dari yang namanya upacara dan upekara. Jadi seringkali yang amati Bapak Ibu sudah mengajak siswa bareng-bareng membuat gerakan upekara itu. Itu sudah konten lokal Bapak Ibu, perlu dipertahankan seperti yang kemarin dari adat pada ngajinya itu luar biasa perhatiannya ke sekolah itu untuk mempertahankan pusaka leluhur tradisi kita masing-masing. Nah kalau kita amati Bapak Ibu model-model adaptasi, tidak harus Ibu Bapak itu ambil semuanya. Yang ketiga itu yang mana paling mungkin paling mudah dalam waktu dekat ini dilaksanakan, silakan Pak. Yang kan kita proyek yang Pak, silakan Pak. Proyek mau kalau teknologi dan yang di kopal lu belajar boleh teknologi misalnya nggak harus yang teknologi luar. Teknologi itu misalnya dari segi asesmen pakai Google Form mungkin Bujero bisa nanti aku marah super di kompal silakan. Jadi mengintegrasikan teknologi itu, kemudian menambahkan konten lokal yang mau ajak anak-anak untuk membuat ini untuk kepentingan ini silahkan. Jadi itu salah satunya. Kalau mau semuanya bagus sekali, tapi waktu kembali silahkan coba satu terapkan berbagi praktek di kompal. Silahkan terapkan di kelas. Kalau muridnya terlihat antusias, hasilnya meningkat, silakan nanti praktek di kompal. Seperti itu. Tidak usah banyak-banyak berpikir nanti apa gaya berjalan adaptasi kurikulumnya kan. Jadi yang pertama aja boleh, yang kedua boleh, atau lebih dari satu silahkan. Jadi Bapak Ibu yang melaksanakan di sana Bapak Ibu. Nah saya tulis lagi di bawahnya, di SD Negeri 1 Pergisari adaptasi kurikulum bisa dilakukan melalui refleksi bersama warga sekolah untuk mengidentifikasi apa yang sudah efektif dan apa yang perlu diperbaharui. Nah jadi kira-kira Bapak Ibu, kalau yang pertama PJBL maksudnya Project Based Learning itu perlu diperbaharui apa sudah efektif Bapak Ibu? Perlu diperbaharui. Kemudian yang kedua teknologi pembelajaran perlu, tapi ada juga yang pasti udah efektif kan, pasti ada karena sering yang lihat ada guru-guru yang menggunakan teknologi, menanamkan atau menambahkan konten lokal. Perlu diperbaharui lagi apa sudah efektif? Sudah ya. Jadi poin 1 dan poin 2 perlu kita fokuskan. Yang mau nomor 1 dulu silakan, yang nomor 2 silakan diterapkan di kelas. Nanti berbagi praktik baik. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Nah ini ada langkah-langkahnya dalam adaptasi kurikulum. 1. Menyusun perubahan langsung berdasarkan masukan yang diberikan. Sekali lagi, menyusun perubahan langsung
berdasarkan masukan yang diberikan. Jadi yang tidak punya kewenangan untuk menyusun perubahan langsung ini harus berdiskusi dengan Bapak Ibu dulu, karena Ibu Bapak lah yang ajarkan menerapkannya di kelas. Setelah menyusun, baru yang kedua menyepakati bersama prioritas adaptasi. Kita sepakati bersama prioritas adaptasi. Kemudian yang ketiga baru menyusun rencana tindak lanjut. Yang lanjutkan Bapak Ibu. Nah, kita lihat sejenak nih, lepaskan beban. Nonton udah jam siang, kemudian capek juga. Yang pertama, duduk dengan nyaman dan pastikan punggung tegak tetapi tetap rileks. Jadi tegak Bapak Ibu, jangan bengkok punggungnya nih. Pejamkan mata atau fokus pada satu titik di depan. Pejamkan mata, fokus satu titik di depan. Atau bisa dipejamkan matanya atau fokus pada satu titik di depan. Tarik nafas dalam melalui hidung selama 4 detik. Rasakan udara memenuhi paru-paru. Tahan nafas selama 4 detik. Biarkan tubuh merasakan ketenangan. Hembuskan perlahan melalui mulut selama 6 detik. Rasakan tubuh semakin rileks. Ulangi 3 kali Bapak Ibu sambil membayangkan suasana yang menenangkan seperti pantai atau pegunungan. Silakan dilakukan selama 3 kali.